Tidak buruk. Jawaban Hao Mingyang membuat hati Qin Yichen bergetar dan hanya merasa bahwa kognitifnya telah ditumbangkan. Namun, Qin Yichen memikirkannya, dan leluhur Mingyang tampak benar, bahkan kebijaksanaan yang hebat. Karena, dari yang vulgar ke leluhur Mingyang, Tiandi telah mencapai kesuksesan seperti Kaisar Surga. Perbedaan antara pengaruh kuat dari dunia biasa dan ilahi pada Tao Surga adalah kekuatan dan pengetahuan tempur mereka sendiri. Tetapi pada kenyataannya, terlepas dari ini, langit adalah langit, dan selalu ada di sana. Jadi, kembali ke pertanyaan tadi, apa itu jalan surgawi? Hao Mingyang tersenyum dan berkata, daging yang lemah dan makanan yang kuat, rasa hormat yang kuat, sebenarnya bukan hanya Ziyun yang berpikir seperti ini. Yi Chen, dan Anda, berapa banyak yang berpikir begitu? Qin Yichen saling memandang, dan sudah ada jawaban di matanya. Ziyun memuntahkan kebenaran, bukankah begitu? Hao Mingyang tertawa ringan. Apa yang Anda katakan milik cara membunuh, cara perang, dan cara raja yang sombong? Di mata semua orang di dunia, ini dianggap sebagai jalan, tetapi mereka bukan cara surgawi. Setelah kata-kata itu berakhir, Hao Mingyang memandang Xing Tian di belakang matanya. Saya melihat dewa kematian yang mengerikan ini membunuh musuh dengan kapak ratusan juta mil jauhnya. Pada saat ini, dia berteriak, Xing Tian tahu yang salah, tahu yang salah. Kamu benar. Dalam penampilan Hao Mingyang, ada banyak penyesalan, bukan kamu, bukan kamu. Hao Mingyang menatap Qin Yichen lagi. Yi Chen, aku akan mengajukan pertanyaan lain padamu. Kamu seharusnya mendengar kata-kata pemberani, sering mengatakan, melawan langit, dan bertarung dengan langit, itu menyenangkan tanpa akhir. Ke Yi Chen, pernahkah kamu memikirkannya? Mengapa kamu ingin menjadi musuh langit? Sama halnya, mengapa surga melawanmu? Haruskah kamu dianggap sebagai musuh? Karena, Qin Yichen hanya ingin membantah, tetapi dia melihat Hao Mingyang dan berkata, karena para dewa dan iblis telah membenci kami, saya berharap untuk menghancurkan mayat Anda untuk waktu yang lama, sehingga naga dan saudara-saudari yang benar-benar akan menghilang sepenuhnya, kan? Iya. Dalam analisis terakhir, kamu hanya bertarung dengan para dewa dan iblis. Karena kekuatan mereka, kamu menyebut mereka secara kolektif surga. Tapi jika kamu adalah pewaris kaisar saat ini, apakah kamu masih berpikir begitu? Qin Yichen tertegun. Tetapi Ziyun berkata lagi, lalu kaisar saat ini, apakah itu tak terkalahkan? Hao Mingyang berkata sambil tersenyum, tentu saja tidak terkalahkan. Orang-orang kecil di Tusan harus tahu lebih baik dari Anda. Kaisar Tian berubah setiap juta tahun. Artinya, kekuatan yang didambakan kaisar berikutnya adalah musuh kaisar saat ini. Jadi, apa itu surga? Ziyun tampak sedikit tidak sabar, dan Qin Yichen harus mengakui bahwa dia juga mendengar cukup banyak awan. Tapi Qin Yichen merasa bahwa dia bahkan tahu bahwa ini bukan omong kosong leluhur Mingyang, tetapi dia harus membimbing dan mengajar mereka langkah demi langkah dalam lingkup kognisi mereka. Selain itu, apa yang dikatakan nenek moyang Mingyang jelas bukan prinsip besar. Nenek moyang Mingyang sendiri tidak hanya berbicara di atas kertas. Anda tahu, nenek moyang Mingyang juga telah ada sebelum kaisar. Kekuatannya, yaitu, kekuatan tempur, jelas sangat tirani, bahkan jika dibandingkan dengan kaisar surgawi saat ini. Bahkan sampai sekarang, banyak dewa dan setan menganggap naga yang sebenarnya sebagai musuh. Tetapi mereka masih menganggap Hao Mingyang sebagai naga dan naga suci. Jika nenek moyang Mingyang adalah orang-orang biasa-biasa saja, apakah banyak dari dewa dan setan yang kuat dewasa ini orang biasa-biasa saja? Sebagai perbandingan, Qin Yichen percaya bahwa leluhur Mingyang mungkin telah menyadari keberadaan Dao Surgawi. Hao Mingyang tiba-tiba tersenyum. Sebenarnya, surga adalah hati. Kata hati, Qin Yichen tertegun. Melihat kekhawatiran wajah semua orang, Hao Mingyang terus tertawa dan berkata, ya, itu adalah hati. Anda bisa merujuk ke hati Anda. Jantung, dalam kognisi Anda, adalah tempat di mana darah para dewa mengalir. Tempat di mana kekuatan darah meledak. Tetapi Anda seharusnya telah mendengar tentang Yi Chen, jantung tidak mau, hati sedih dan marah. Banyak idiom yang merujuk pada hati. Tetapi ada banyak orang kuat yang percaya bahwa emosi ini, termasuk pemikiran, ada dalam pikiran. Jadi mengapa tidak mau menggunakan otak? Ziyun berpikir sejenak dan berkata dengan lugas, karena, otak tidak mau, apakah canggung untuk membaca? Namun, begitu komentar ini keluar, Ziyun ingin menamparkan dirinya sendiri. Saat ini, alasan mengapa mereka mengatakan bahwa hati mereka tidak mau dan otak mereka tidak mau adalah karena mereka diturunkan dari generasi ke generasi. Para pendahulu yang mewarisi bahasa dan karakter, jika mereka awalnya bertekad tidak mau, mereka tidak akan merasa canggung sekarang. Tetapi pada akhirnya, mereka tidak mau. Qin Yichen menatap hatinya. Jika dia mengerti, dia lebih bingung. Hao Mingyang berkata lagi, apakah Anda sekarang berpikir bahwa Dao Surgawi sangat dalam dan sulit untuk dicerahkan? Dan wawasan dan sumber daya kaisar seperti apa yang diperlukan untuk dapat mencerahkan? Qin Yichen memang berpikir begitu. Lagi pula,
apakah surga di atas 3.000 jalan begitu mencerahkan? Namun, kata-kata Hao Ming yang berikutnya menumbangkan kognisi mereka. Sebenarnya, jalan surgawi sangat sederhana. Yah, kamu tidak berpikir itu pemahaman saya sendiri. Jadi saya hanya berdiri dan berbicara tanpa sakit punggung. Jalan surga adalah jalan hati. Kamu hanya perlu memusnahkan iblis untuk mencapai esok hari. Sangat sederhana, tanda seru. Ziyun tidak mempercayainya. Bukan hanya dia, Qin Yichen dan yang lainnya, berpikir begitu. Jika ini masalahnya, maka tidak semua orang dapat memahami Tao dari surga. Tetapi di antara ratusan juta jiwa di dunia, adalah baik untuk dapat melahirkan Raja Tao. Dan banyak pangeran Tao bahkan tidak mencerahkan Dao. Tidak percaya? Tidak percaya. Hao Ming yang tersenyum. Oke, maka saya akan menjelaskan kepada Anda satu persatu. Sebelum itu, aku harus memastikan. Yi Chen, kamu semua harus memahami hubungan antara seni, hukum, dan Tao. Qin Yi Chen mengangguk, memahami bahwa hukum adalah manifestasi dari teknik ini, dan tekniknya adalah evolusi dari Tao. Meskipun dia tidak tahu cara surgawi, Qin Yi Chen mengerti cara pedang. Ilmu pedang, kekuatan gaib, dan bahkan Taoisme semuanya dipengaruhi oleh Dao Wei. Qin Yi Chen masih mengerti ini. Selama kamu tahu. Hao Ming yang tiba-tiba menatap Tu Jiner. Orang-orang kecil Tusan juga ada di sana. Mari kita ambil contoh Tusan. Aturan Tusan adalah untuk membagi saudara menjadi divisi dalam urutan masuk. Dan tuanmu juga membagi saudara berdasarkan umur, kan? Tu Jiner terpana dan mengangguk. Memang ini yang terjadi. Tetapi apa hubungannya dengan jalan surgawi? Hao Ming yang tertawa lagi. Aturan ini ditetapkan oleh leluhur wanita Anda, kan? Tu Jiner dan yang lainnya agak bingung. Mereka bahkan belum melihat dewa leluhur mereka. Tetapi leluhur Ming yang tidak mungkin salah mengatakannya. Bagaimanapun, ini adalah aturan yang diikuti oleh Tusan naik turun. Dan diperkirakan hanya satu keluarga leluhur yang bisa membuatnya. Hao Ming yang tertawa lagi. Yi Chen dan Ziyun. Ketika kamu pertama kali pergi ke Tusan, kamu bahkan menyebutkan peraturan ini sekarang. Dan kamu masih sedikit bingung dan tidak puas. Mengapa kamu tidak membuat yang rendah hati dengan kekuatan?